Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan linadri ila wajhil karim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sayyidus sanadul azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah dan insya Allah ke depan saya akan menjelaskan salah satu atau mungkin salah dua sumber hukum Islam yang disepakati, yaitu ijma dan qiyas. Sebagaimana kita ketahui bahwa masadirul ahkam atau sumber-sumber hukum itu semuanya ada 10, dan dari 10 tersebut ada yang disepakati mujma' alaih dan ada yang tidak disepakati mukhtalaf fih. Sumber hukum Islam yang disepakati itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan yang keempatnya adalah qiyas. Nah, pentingnya kita memahami sumber-sumber hukum ini yang merupakan bagian besar dari ilmu usul fikih, karena para ulama berkata, man hurimal usul, hurimal usul. Barang siapa yang terhalang mempelajari ilmu usul, maka dia tidak akan sampai pada hakikat ilmu. Artinya apabila dimafhum, man udhinal usul, udhinal usul. Barang siapa yang diizinkan oleh Allah untuk mempelajari ilmu usul fikih, maka dia hakikatnya diizinkan oleh Allah untuk sampai pada hakikat-hakikat ilmu syara'. Mudah-mudahan sedikit pemahaman ini bisa bermanfaat. Selanjutnya, apa itu ijma? Ijma ialah al-muwafaqah, kesepakatan, sepakat, setuju, sependapat. Itu adalah ijma menurut syara'. Sedangkan ijma menurut para ahli usul fikih, yakni hakikat, urfiyah, urban khassah, ijma adalah ittifaqu mujtahidina fi asrin minal usur ba'da wafatir rasul ila hukmin syar'iyyin fil waqi'ah. Kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah terhadap suatu hukum syariat untuk suatu peristiwa. Ini adalah ijma. Ijma ini adalah bagian daripada sumber hukum syara' yang kehujahannya didukung oleh Al-Quran dan Hadis. Imam Asy-Syafi'i, beliau berpendapat bahwa dalil kehujahan ijma yang paling kuat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, tidak mengikuti selain jalan yang disepakati kaum muslimin. Jalan yang disepakati kaum muslimin, garis miring, ini adalah ijma. Oleh itu, barang siapa yang menentang ijma, berarti menentang jalan yang telah disepakati kaum mukminin. Itu bisa berakibat kufur, paling tidak dia termasuk golongan fasik atau dosa besar. Ijma terbagi 2. Yang pertama ada ijma bayani atau ijma shorih. Ijma bayani ini berarti seluruh ulama mujtahid mengeluarkan pendapatnya, baik berbentuk perkataan maupun tulisan, yang menunjukkan kesepakatannya. Ini adalah ijma bayani. Ijma bayani ini ijma yang disepakati oleh para ulama. Artinya jenis ijma ini adalah ijma yang disepakati oleh seluruh ulama mazhab. Yang kedua ada ijma sukuti. Ijma sukuti ini sebagian ulama mengumpulkan pendapat, sedangkan sebagian lagi ulama diam. Nah, diam ini menunjukkan setuju, bukan berarti takut atau malu. Nah, adapun ijma, kalau ditinjau dari segi waktu dan tempat, itu ada macam-macam yang lainnya. Yang pertama ada ijma sahabi,
yaitu kesepakatan semua ulama sahabat dalam suatu masalah pada masa tertentu. Contoh seperti sepakatnya sholat tarawih yang berjumlah 20 rakaat dan diimami oleh satu imam. Nah, ini adalah ijtihadnya Sayyidina Umar, lalu diikuti oleh para sahabat. Sebagian ulama menyatakan ini ijma sukuti karena tidak ada sahabat lain yang menentangnya meskipun tidak berpendapat, tapi diamnya mereka menyatakan kesetujuannya atas ijtihad Sayyidina Umar. Maka sudah menjadi ijma sahabat sholat tarawih ini 20 rakaat dan diimami oleh satu imam. Yang kedua, ada ijma ahli Madinah, yaitu persesuaian paham ulama-ulama Madinah terhadap sesuatu urusan hukum. Yang ketiga, ada ijma ulama Kufah. Yang keempat, ada ijma khulafaur rasyidin. Yang kelima, ada ijma ahlul bait. Nah, inilah sebagian masalah ijma dan konsekuensi dari tidak menjalankan ijma, seseorang bisa dihukumi murtad, paling tidak dia akan dihukumi fasik. Contoh apabila dia ingkar terhadap kewajiban sholat 5 waktu. Karena ada ayat bahwa sholat itu cukup 3 waktu. Ini menentang ijma, maka dia dihukumi murtad. Ada ijma yang apabila dilanggar tidak diikuti, dia menjadi fasik. Contohnya seperti, nah insya Allah nanti akan saya terangkan ke depannya. Mungkin hanya sekian karena waktu. Insya Allah ada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.